Harga diri Dargon hilang di episode kali ini, guys. Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Sumstat 2.0, channel yang bakal membahas seputar dunia Ultraman. Pada video kali ini kita bakal bahas tentang Ultraman Trigger episode kelima. Setelah 2 minggu ya akhirnya kita ngeliat muka Deban terus kan. Akhirnya kali ini kita ngeliat lagi nih aksi baru dari Ultraman Trigger. Untuk episode kali ini bisa dibilang ya biasa aja sih ya, malah gak sesuai ekspektasi admin. Dari preview kemarin kayaknya bakalan sedih gitu, ternyata biasa aja. Oh iya, video ini mengandung spoiler, jadi bagi yang belum nonton sangat disarankan nonton dulu di channel Suburaya Official. Kita hargai Suburaya selaku pembuat serial Ultraman Trigger ini. Kalau udah, baru kita lanjut ke pembahasannya. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Kalau udah, langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go! Kaiju bernama Desdrago muncul kembali di kota Clara City dan dia akhirnya mengamuk. Para anggota God Select mengatakan bahwa dia akhirnya kembali. Katanya Kengo pernah melihatnya tapi nggak tahu di mana. Terus kata Yuna, dia adalah kaiju pertama kali muncul 6 tahun lalu di hadapan para manusia. Nama kaiju tersebut adalah Desdrago. Himari diperintahkan mengeluarkan gas Falcon. Yuna, Akito, dan Kengo disuruh mengevakuasi warga sipil. Lalu mereka disuruh menyerang monster dari permukaan dan udara. Kapten bilang ke Akito kalau dia adalah anggota God Select, jadi harus profesional. Artinya kaptennya ini udah tahu masalah apa yang dihadapi si Akito ini, guys. Abis opening kita langsung ditunjukkan Yuna, Akito, dan Kengo mengevakuasi warga dari jangkauannya Desdrago. Himari mencuri perhatian Desdrago biar jauh dari kawasan warga. Katanya, oke, ayo Falcon-chan. Himari langsung nembakin peluru ke Desdrago. Di sini pesawat gas Falcon ini nggak jadi beban ya, malahan GG banget guys, lincah banget ya, soalnya dikendarain dari jarak jauh gitu kan. Terus karena Desdrago masih ngamuk, Akito malah mau nembakin Desdrago daripada mengevakuasi penduduk. Kengo mau nahan Akito tapi dia malah ngamuk. Kengo bilang dia nggak seperti biasanya, tapi katanya jangan ikut campur urusan dia. Dendam pribadi banget ya guys. Himari nembakin dari langit, tapi akhirnya gas Falconnya kena tembak dan jatuh. Kengo bilang Akito suruh bantu Yuna aja dan dia langsung berubah jadi Ultraman Trigger Multi-Type. Ultraman Trigger melawan Desdrago, kalian bisa lihat cuplikannya ya. Akito bantu nembakin Desdrago dari bawah. Desdrago mau nembakin sengatan listrik ke arah Akito tapi Trigger langsung ngehalangin. Di sini Trigger ngeluarin semacam handbeam yang nggak perlu di-charge dulu, langsung bisa dikeluarin aja gitu. Keren sih jurus kayak gini dalam keadaan genting. Setelah itu Desdrago langsung kabur. Handbeam ini salah satu referensi dari jurus Ultraman 3, nanti bakal admin jelasin di akhir ya. Sorenya Akito diomelin sama kaptennya karena dia nggak ngikutin perintah. Soalnya kata kaptennya utamain evakuasi penduduk dulu, tapi dia nggak nurut. Akhirnya Akito diskors 3 hari. Untung di Nurse DC nggak ada ruang BK ya. Kengo nanya ke Yuna, kenapa dia bisa benci banget sama Desdrago itu. Terus Yuna ngasih video 6 tahun yang lalu pas kemunculan pertama Desdrago di bumi. Yuna nanya apa dia kenal pesawat itu. Kata Kengo itu kan Guardwing. Terus kata Yuna, itu adalah pesawat buatan Shizuma Foundation. Dan ternyata pilotnya adalah ayahnya sendiri yaitu Shizuma Mitsukuni. Artinya pesawat Guardwing ini adalah bukan dari universe-nya Ultraman 3, tapi Guardwing versi universe-nya Ultraman Trigger yang dibuat secara diam-diam. Yuna bilang kalau Shizuma Mitsukuni mempelajari tentang monster dan Dark Giant dari reruntuhan peradaban kuno. Tapi semua orang gak ada yang percaya tentang hal itu. Yuna bilang kalau orang tua Akito yang merupakan seorang ilmuwan adalah salah satu yang percaya tentang monster dan raksasa kegelapan. Orang tuanya Akito melakukan penelitian untuk melindungi dunia, tapi akhirnya orang tua Akito meninggal karena serangan monster tersebut. Makanya itu Akito dendam banget sama Desdrago ini guys. Nah sekarang Akito tinggal sama Yuna. Yuna bilang Akito udah janji kepadanya tentang suatu hal. Janji apa nih kira-kira? Terus di sini ada Carmilla yang ngasih siraman rohani versi kejahatan ke Desdrago. Fungsinya ya biar Dark Giant ini bisa ngendalin Desdrago dan biar Desdrago juga makin kuat lagi.
Ini Carmilla sebenarnya cocoknya ngelawan Ultraman Cosmos kayaknya, adu siraman rohani. Matanya Desdrago akhirnya berubah jadi merah dan artinya itu udah kena virus Dark Giant. Akito yang lagi merenung akhirnya keinget masa lalunya. Akito yang lagi duduk di tempat yang sama dipanggil sama suara cewek dari belakang dan itu harusnya Yuna. Tapi pas dia ngadep ke belakang yang muncul malah Kengo. Ekspektasi tidak sesuai realita ya gini nih jadinya nih. Pas Akito sama Kengo debat, terus Akito mau pergi, Kengo malah ngasih bunga. Ini jujur aja sedikit awkward ya. Kengo ngasih mawar putih ke Akito ini yang berarti janji. Tapi Akito nganggep Kengo itu lagi ngelawak guys. Tapi emang kalau bagi kita mungkin sedikit aneh atau tabu ya. Tapi admin gak tahu budaya di sana gimana, jadi admin gak mau ngasih komentar berlebihan tentang hal ini. Walaupun kalau berpikir positif ya ini sebagai teman aja gitu. Tapi bagi kita dan sebagian orang mungkin sedikit aneh. Oke lanjut, Akito bilang gak butuh bantuan Kengo. Akito bilang bakal ngalahin itu semua sendiri. Terus Kengo bilang, apa itu tujuan dia masuk God Select? Apa cuman buat ngalahin monster? Terus Akito malah ngamuk. Di sini Kengo udah makin dewasa berarti. Padahal di episode sebelumnya tujuan dia jadi trigger cuman buat bikin orang tersenyum doang guys. Dan jujur aja itu admin sedikit risih. Untung sekarang Kengo ini udah jadi dewasa guys. Terus tiba-tiba ada telepon dari markas, katanya ada Desdrago yang muncul di kota. Di sini matanya udah merah dan pas dia ngeluarin sengatannya juga warnanya ada merah dan biru. Padahal sebelumnya kan cuma warna biru. Siraman rohaninya Carmilla manjur banget ternyata. Yuna dan Kengo nembakin Desdrago dari bawah, Himari nembakin pakai gas Falcon dari langit. Tapi kata Himari, Desdrago ini jadi jauh lebih kuat. Ternyata matanya udah merah dan itu identik dengan Dark Giant. Akito ikut nembakin Desdrago walau dia lagi di Scores. Terus dari langit tiba-tiba muncul Dargon dan dia mau nyulik Yuna. Dargon ngejar ke arah Yuna, gas Falcon akhirnya jatuh dari langit. Kengo nyuruh Akito ngelindungin Yuna dari Dargon, terus Kengo suruh Akito ngingetin janjinya ke Yuna. Akhirnya Akito setuju dan dia mau bantuin Yuna. Kengo langsung berubah jadi Ultraman Trigger. Di sini mulai nih konfliknya keluar ya. Ini cuplikan Trigger lawan Desdrago ya. Terus Yuna lari dari kejaran Dargon. Yuna masuk ke sebuah gedung dan Dargon yang masih dalam wujud raksasa berubah jadi human size. Dan di sini ada sedikit kesalahan. Nanti admin bakal bahas di video selanjutnya. Entah ini kesalahan editor atau gimana gitu. Oke, terus Yuna kejar-kejaran sama Dargon. Aduh, kalau udah seruangan sama Dargon gitu mah mending pasrah aja dah. Tapi Yuna tetap lari dari Dargon. Akito lari ke arah Yuna pergi. Terus pas dia lari dia keinget sama masa lalunya. Pas Yuna nyamperin dia. Nah kalau ini baru beneran Yuna yang muncul guys, bukan Kengo ya. Kata Yuna, ayahnya bilang kalau semua orang bisa menjadi cahaya kalau dia mencoba. Dan kalian tahu ini mirip kata-kata siapa? Yap, mirip kata-kata Daigo di final episode Ultraman 3. Kalau kata-kata Daigo itu, semua orang memiliki cahaya dalam dirinya. Kalau kata Shizuma Mitsukuni, semua orang bisa jadi cahaya kalau dia mencoba. Ini mungkin salah satu ngambil referensi dari situ ya. Setelah itu, Akito langsung bilang kalau dia harus ngelindungi Yuna. Senyum Yuna adalah yang harus ia lindungi. Ada lama-lama kayak Kengo juga nih orang. Akito heran kan Kengo mau bikin semua orang tersenyum. Lama-lama dia juga ngelindungi senyuman Yuna. Gedungnya udah buntu dan Yuna harus berhadapan sama Dargon 1 lawan 1. Kata Dargon, menarik Yuzare. Yuna bilang dia bukan Yuzare. Terus akhirnya mereka berantem dan Yuna berhasil dikalahin. Tapi kalau sampai Dargon kalah 1 lawan 1 sama Yuna malu banget sih ya. Mending pensiun aja dah dari Dark Giant kalau gitu caranya. Kita lanjut lagi ke Ultraman Trigger. Dia langsung berubah jadi Ultraman Trigger Sky Type. Terus dia langsung manggil Circle Arm-nya. Nah di sini Sky Arrow-nya benar-benar berguna banget guys. Dia bisa nahan serangan Desdrago sambil nyerang dan bahkan Circle Arm-nya ini bisa nahan serangan terkuatnya Desdrago. Terus di sini Yuna udah dikalahin sama Dargon. Tiba-tiba Akito datang nembak Dargon. Yuna pakai Hyper Ki Eleking nembakin listrik, terus Akito pakai Hyper Ki Guma Kujira nembakin air. Tapi nggak terlalu pengaruh ke Dargon ya. Terus dia malah melempar Akito ke tumpukan kardus. Pas Akito mau diserang sama Dargon, Yuna akhirnya datang dan nahan Dargon. Terus di sini Yuna nampar Dargon. Harga diri Dargon hilang sumpah di sini. Kalau jadi Dargon sih admin malu banget ya. Terus dia kesakitan lagi megangin mukanya. Aduh. Yuna bilang kalau kami manusia dan tidak akan kalah dengan dirimu. Akito nyeruduk Dargon. Dargon bilang dia bakal balik lagi dan gak ngasih ampun. Terus dia kabur. Elah kabur lagi si Dargon. Udah 2 kali loh dia kabur. Yang kedua kaburnya karena digampar Yuna lagi.
Terus di sini ada momen yang bikin Kengo cemburu kali kalau nontonnya. Yuna bilang dia udah nepatin janjinya. Dan di sini ketawanya Yuna lucu banget guys, sumpah. Terus Trigger masih aja nahan serang Death Drago pakai Circle Arm-nya. Dia ngangkat Circle Arm-nya dan berubah jadi Sky Arrow. Trigger langsung ngeluarin jurus andalannya dari Circle Arm-nya, yaitu Runbolt Arrow Strike. Death Drago akhirnya kalah dan meledak. Akito dan Yuna juga selamat dari Dargon dan akhirnya keluar dari gedung itu. Di sisi lain, Dargon lagi keinget sama tamparannya Yuna sambil megangin pipinya. Dia keinget ucapan Yuna kalau manusia nggak akan kalah dari dia. Terus Dargon bilang, manusia ya. Di sini tanda-tanda Dargon bakal tobat sih menurut admin ya. Terus Akito menghadap kaptennya dan diskorsnya malah ditambah 3 hari lagi. Tapi di sini kaptennya udah bercanda aja ya. Kaptennya bilang dia disuruh nenangin diri dulu. Terus ternyata bunga mawar putih dari Kengo tadi disimpan di laboratoriumnya Akito. Dan episode 5 ini habis. Oke guys, itu beberapa hal penting tentang episode kelima ini. Bos secara keseluruhan admin bisa bilang ya biasa aja sebenarnya. Justru yang bagus di episode kali ini cuman pas Yuna sama Akito habis ngalahin Dargon. Di klip ini nih tepatnya nih. Adegan lain ya biasa aja guys. Padahal di previewnya keren loh, tapi entah kenapa pas di full episodenya Jaya agak melebar kemana-mana dan jadinya kurang dapet feelnya. Tapi episode kali ini masih lebih bagus dari episode 1 sama episode 2, walau belum sekeren episode 3 sama episode 4-nya. Secara total ya oke lah episode kali ini, ditambah lagi ada kaiju original series Trigger kan, walau cuma repaint. Oke guys, itu adalah pembahasan admin tentang Ultraman Trigger episode kelima ini. Thanks for watching, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Follow Instagram admin @sejarahsemesta_. Next mau konten apa lagi? Komen aja di bawah. Oke guys, next video.